Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya setiap kita percaya bahwa kebaikan daripada Tuhan terus hidup dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah bermata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Saya percaya berkat-berkat daripada Tuhan yang luar biasa dinyatakan atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari saya ajak Bapak Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai tema pada bulan September ini, kita angkat tema kasih karunia untuk mendengar suara Tuhan. Sebelumnya, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambi.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika ada hari raya Yerusalem, Yesus juga datang ke Yerusalem. Hari raya orang Yahudi, salah satunya adalah hari raya Sukot, hari raya penebusan dosa, hari raya tahun baru, hari raya Purim, hari raya Paskah. Dan saat itu Yesus juga datang ke Yerusalem. Dan di situ, saudara, ada kolam yang dinamakan Betesda. Kolam Betesda adalah sebuah kolam air yang berada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba yang dikelilingi 5 serambi. Arti daripada Betesda diambil dari bahasa Ibrani atau Aram yang berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kata Betesda juga bisa berarti malu atau dipermalukan. Jadi ketika saat ada hari raya orang Yahudi, Yesus datang ke Yerusalem. Di kolam Betesda itu ada banyak orang yang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh. Dan di saat itu ketika Tuhan Yesus melihat ada orang sakit lumpuh, dikatakan dengan jelas sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus melihat dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang dikasihi Tuhan, namun jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila air itu mulai goncang." Rasa-rasanya orang yang lumpuh itu mustahil, karena dalam kesendirian sakit yang sudah 38 tahun lamanya, di saat berada di kolam Betesda merindukan kesembuhan, namun tidak terjadi. Di saat Yesus melihat, menjumpai seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya, Yesus menawarkan sesuatu. "Maukah engkau sembuh?" Tentu juga bagi kita sekalian pertanyaan yang sama dalam hidup kita. Ketika di saat kita sakit, di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita mengalami pergumulan,
Dan Tuhan berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Tentu dengan sukacita kita langsung memberikan respon, tanggapan. Aku mau Tuhan sembuh. Aku mau Tuhan engkau memberikan pertolongan. Aku mau Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kepada orang yang sakit 38 tahun lamanya. Tuhan Yesus mengatakan ada suatu hal yang menarik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Ada respon di dalam seorang yang sakit lumpuh selama 38. Ketika mendengar perkataan daripada Tuhan, mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, orang sakit ini meresponi. Orang sakit ini meresponi dengan sungguh-sungguh dan mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika mendengar perkataan daripada Tuhan, timbullah iman daripada orang sakit ini. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sakit 38 tahun, di saat mendengar akan suara Tuhan, ada respon, ada iman. Dan apa yang dilakukan oleh orang sakit ini? Mengerjakan sesuatu, mengerjakan apa yang telah didengar daripada Tuhan. Yakobus 2, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan di saat orang sakit ini mendengar, timbul iman. Ada satu perbuatan, ada action, ada perbuatan yang dilakukan, melangkah. Sehingga ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di saat itulah orang yang sakit 38 tahun lamanya mengambil langkah iman. Dan di saat itulah sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan belajar peka terhadap suara Tuhan. Peka untuk mendengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita peka, sehingga kita timbul iman dan kita melakukan, mengambil langkah. Sehingga mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maukah pada pagi hari ini kita boleh sembuh? Sembuh mungkin bukan secara jasmani kita sakit, tetapi di saat kita sakit secara rohani, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, kita mau mengambil langkah iman. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang yang sakit 38 tahun lamanya. Ketika mau mendengar, peka terhadap suara Tuhan, mengambil langkah iman dan berjalan, maka terjadi mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika kita mau belajar dengar-dengaran akan kebenaran Tuhan, dengar-dengar akan suara daripada Tuhan, percayalah
mujizat, kesembuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.